Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara sekalian berbahagia, adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah modernisasi retail produk pertanian. Jika pekan sebelumnya kita membahas praktek bisnis retail modern, kali ini kita membahas praktek bisnis retail tradisional ya. Jadi ada beberapa memang hal-hal yang cukup berbeda ya antara praktek bisnis retail modern dengan praktek bisnis retail tradisional. Ada dua tempat yang menjadi tinjauan kritis untuk contoh ya pasar-pasar tradisional. Ini kita ambil di pasar di Depok dan di Bandung. Jika sebelumnya juga sama, pasar modern yang kita tinjau adalah pasar modern yang ada di Depok dan kondisi pasar modern yang ada di Bandung. Sekarang untuk pasar tradisional juga sama, untuk melihat konsistensi bagaimana kondisinya. Kita juga melihat pasar tradisional yang ada di Depok ya. Misalkan di Depok, di sini kita lihat memang pasar tradisional itu sebagian besar, semuanya bahkan ya, itu dimiliki oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kota maupun kabupaten. Jadi semua pasar tradisional secara manajerial ada di bawah kendali pemerintah daerah. Secara operasional biasanya pemerintah daerah membentuk ya badan usaha milik daerah untuk mengelola pasar-pasar tradisional itu dan dijadikan sebagai salah satu bagian dari pendapatan asli daerah gitu ya. Di Bandung dan Depok ini hampir sama, jadi proporsi pendapatan dari pasar tradisional itu terhadap pendapatan asli daerah mereka itu ya sekitar 1,5 sampai 3%. Ini kita lihat salah satu contoh pasar tradisional yang sudah cukup bagus di Bandung adalah di Pasar Agung Depok. Sedangkan di Bandung salah satu yang juga cukup bagus adalah Pasar Kosambi. Nah, ini pertama kita akan bahas tentang pasar tradisional di Depok. Di Depok itu bahkan sampai tahun 2019 itu ada sekitar 6 jenis ya. Kalau datanya sih yang lebih rinci ada sekitar 9 pasar tradisional di Depok dan 6 diantaranya sudah memberikan layanan pesanan online melalui aplikasi. Nah, ini Kota Depok sudah mengembangkan itu. Nanti coba adik-adik sekalian cek apakah benar sudah berkembang lebih bagus gitu ya pesanan online-nya. Apalagi di masa-masa sekarang nih orang nggak bisa dengan leluasa mengakses pasar tradisional karena ada pembatasan sosial berskala besar di Jabodetabek. Itu seperti apa gitu ya. Jadi dari 6-nya itu sudah bisa memberikan layanan online. Dari 9 itu ada 3 pasar yang masuk ke dalam kelas 1. Kelas 1 ini bisa dibilang pasar yang cukup luas ya, dengan layanan-layanan yang lebih bagus, itu yang lebih tinggi layanannya, dan cakupan areanya juga lebih luas. Dana dari 9 daerah pasar di Depok, 2 diantaranya milik private gitu ya. Jadi memang saya koreksi sebelumnya, tadi saya bilang semua pasar tradisional itu dikelola oleh pemerintah kota, ternyata ada juga beberapa pasar tradisional itu yang dikelola oleh private. Nanti kalian ini ada black box yang harus kalian baca ya. Jadi memang tentang desain pasar 2 lantai di Bandung, khususnya pasar tradisional. Ini mulai dilakukan di tahun 2000. Kalian nanti baca lebih rinci ini masalahnya seperti apa. Jadi kalau saya ceritakan seperti ini. Tahun 2000 pasar di Lewi Panjang itu direnovasi menjadi 2 lantai dan di Pamoyanan. Tetapi kenyataannya pedagang-pedagang yang ada di lantai 2 itu kurang berkembang daripada di lantai 1 gitu ya. Bahkan ada beberapa pedagang itu meninggalkan kios mereka ya di lantai 2. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang yang ada di lantai 2 ini memiliki pemasukan lebih kecil ya daripada pedagang-pedagang di lantai 1.
Nah, nanti coba kalian baca black box ini terkait dengan permasalahan bangunan pasar 2 lantai di Bandung. Kalian baca secara rinci, secara seksama ya, seperti apa kondisinya, dan kalian juga cari informasinya melalui informasi digital yang ada. Benar nggak sekarang pasar-pasar tradisional yang 2 lantai ini menyebabkan penurunan penghasilan pada pedagang-pedagang di lantai 2-nya. Nah, ini tugas kalian ya, nanti coba dilihat benar nggak hal ini gitu ya. Nanti akan saya upload di live Unpad ya, terkait dengan kajian ringkas saja, singkat aja, terkait dengan permasalahan bangunan pasar 2 lantai di Bandung. Baik, selanjutnya akan kita lihat retribusi pasar tradisional. Retribusi pasar tradisional khususnya di Depok itu adalah untuk biaya parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembongkaran ya. Jadi di Depok itu retribusi untuk 3 hal itu. Nah, di Bandung berbeda. Jadi di Bandung itu retribusinya itu untuk kios dan keamanan, kebersihan, dan parkir ya. Jadi kalau di Depok nggak ada tuh biaya keamanan ya. Dia adanya pembongkaran. Jadi inget film Preman Pensiun saya ya. Pasar-pasar tradisional di Kota Bandung ya. Ada biaya keamanan ya dari para reman-reman gitu ya. Istilahnya japrem ya, jatah preman. Itu yang non formal ya, yang formal juga sebenarnya ada dari pengelola pasar. Di tahun 2004 ini sangat jauh ya, sekarang sudah 16 tahun yang lalu ya. Jadi pendapatan pemerintah Kota Depok dari pasar retribusi pasar itu 1,6 miliar, dan untuk Kota Bandung itu 4,6 miliar. Saya kira angka ini di tahun 2020 ini berlipat lebih banyak ya. Karena seiring dengan bertambahnya penduduk dan bertambahnya transaksi jual beli di pasar ya, bisa jadi itu akan meningkat ya. Nanti kita akan adik-adik bisa cari sendiri nanti di informasi di portal pemerintah kota masing-masing apakah ada. Harapan saya mudah-mudahan ada peningkatan dari pendapatan retribusi pasar. Selanjutnya, untuk menjadi seorang pedagang itu ternyata kita harus punya surat hak menggunakan kios ya, yang itu berlaku setiap 20 tahun, dan ada kartu ID pedagang, itu lakunya 1 tahun, berlaku 1 tahun. Ternyata memang di pasar pun ada aturannya ya, ada izinnya. Jadi pasar tradisional juga ada izinnya. Kalau di pasar modern kan tadi ada, jadi surat izin usaha perdagangan ya, SIUP. Nah, kalau di pasar tradisional juga ada ternyata surat hak menggunakan kios ya, dan itu berlaku 20 tahun. Di Bandung memang bisa dikatakan kondisi pasar tradisionalnya sudah cukup baik ya. Kalau kalian semua ya, nanti kalau kita udah bebas dari COVID ini, coba datang ke salah satu pasar-pasar tradisional di Bandung. Memang bisa dikatakan sudah cukup ada peningkatan ya, karena memang sudah ada revitalisasi pasar, di mana menciptakan parkir dan menyediakan ruang perdagangan di pasar ya. Walaupun negatifnya juga pedagang-pedagang di pinggir jalan ini ya, PKL ini, pedagang kaki lima ini makin kesini makin banyak ya. Bahkan banyak juga pedagang-pedagang yang kios, dia buka cabang juga di emperan ya, di kaki lima gitu ya, karena memang jualan di kaki lima di Indonesia itu salah satu jualan yang paling efektif gitu ya, dengan kondisi orang Indonesia itu yang pengen cepet gitu ya. Ya kalau di pinggir jalan ada jual, udah ngapain masuk ke dalam gitu ya. Termasuk saya juga ya, saya kadang mencari sesuatu yang lebih mudah gitu ya, yang lebih sederhana ya, tapi yang penting tidak melanggar hukum. Nah, kita lihat di sini jumlah total harian dan jumlah retribusi yang dibayar harian. Memang di Depok dan di Bandung pedagang rata-rata harus membayar retribusi ya. Kalau di Depok itu rata-rata 3.100 per hari. Mungkin sekarang 15 tahun yang lalu sekarang sudah 5.000 atau 10.000 mungkin ya. Atau 8 ribuan mungkin ya retribusi per hari.
Kalau di Bandung 4.800 per hari. Nah ini saya kira di tahun 2020 ini ada peningkatan lah ya, 15 tahun ya, mungkin 100% peningkatannya dari retribusi ini. Nah, proporsi retribusi pedagang terhadap laba memang rata-rata ini 3,6%. Jadi keuntungan pedagang rata-rata jika dibandingkan untuk retribusi ya 3,6 atau 4% lah ya. Jadi 4% itu untuk biaya retribusi pasar. Nah, sekarang yang harus kita lihat, memang pasar tradisional semakin dikelilingi oleh pedagang kaki lima. Alasannya apa? Karena retribusinya lebih rendah. Jadi kaki lima itu lebih murah kita bayarnya daripada di dalam. Kalau dia dalam kios lebih mahal bayarnya. Akhirnya ya orang-orang karena bayar lebih murah ya jalannya di pinggir jalan dengan resiko kepanasan ya kita kalau di pinggir jalan gitu ya. Tapi ya lebih murah ya. Selalu ada resiko untuk hal-hal tertentu ya. Nah sifat kompetisi, nah ternyata gini kita lihat ternyata ada juga sifat kompetisi pasar tradisional ya. Ternyata dari sisi komoditas dan proporsi pedagang yang paling banyak di pasar tradisional adalah pedagang yang menjual sayuran segar, diikuti oleh bahan makanan. Di sini tabelnya kita lihat ada 22% para pedagang sayuran segar ya, fresh vegetables. Kemudian ada sekitar 17,2% untuk food and beverage ya, ingredients ya itu jadi bahan-bahan makanan dan minuman. Kemudian dari sisi persaingan memang dari sisi harga komoditas ini karena banyak yang menjual ya akhirnya terjadi kompetisi yang cukup baik menurut saya. Jadi sebagian besar sekarang nih ternyata sayur-sayur di pasar tradisional itu sudah memiliki kualitas yang relatif lebih baik gitu ya. Karena ini masing-masing pedagang bersaing. Kalau mereka menjual barang yang tidak bagus ya kalah dengan pesaingnya ya pedagang lainnya ya. Orang pasti akan mencari kualitas sayuran atau kualitas bahan makanan yang lebih bagus ya gitu. Itu berlaku untuk komoditas sayuran segar, tapi tidak berlaku untuk beras dan daging. Kenapa? Karena memang pedagang beras dan daging ini lebih sedikit. Jadi cenderung dan harganya juga tidak stabil dan ini dia, harga cenderung lebih sering meningkat ya. Jadi daging ini harganya itu ya gitu-gitu aja, tidak stabil ya. Kita kalau dulu sering sekali ya kalau udah zaman-zamannya menjelang hari raya, menjelang libur panjang ya, itu daging dan beras ini termasuk harga yang paling sering meningkat ya. Harganya ya untuk komoditas-komoditas itu. Nah, ternyata selanjutnya kita lihat bagaimana pelanggan di pasar tradisional. Jadi memang sebagian besar pelanggan di pasar tradisional itu berasal dari small stores ya. Jadi toko kecil ya. Jadi toko-toko kelontong kecil dia belanjanya biasanya ke pasar. Toko-toko kelontongan kecil yang dia jual sayuran-sayuran juga di warungnya, jual-jual bahan makanan juga itu sebagian besar mereka belinya di pasar tradisional. Kemudian sama, selain toko-toko kecil juga rumah tangga. Nah, sebagian besar rumah tangga memang untuk membeli salah satu pembelinya itu adalah di rumah tangga 40,1%. Jadi sebagian besar rumah tangga juga beli ke sana. Hanya restoran hanya 11% aja. Baik. Nah, ini dari sifat kompetisi pasar tradisional, persaingan dan strategi. Memang dari sisi persaingan, ternyata pedagang di pasar tradisional ini menganggap teman sesama pedagang itu adalah salah satu pesaing terberat mereka, gitu ya. Sementara supermarket ada di posisi kedua. Gitu. Jadi memang ternyata mereka menganggap pesaing mereka itu adalah sesama pedagang di pasar ya. Mereka tidak terlalu menganggap supermarket. Kemudian juga ada ternyata salah satu saingan yang menurut mereka cukup meresahkan adalah pedagang kaki lima.
Jadi ini cukup dianggap sebagai pesaing juga yang cukup berat gitu ya. Nah, strateginya apa untuk bisa tetap berkompetisi? Ternyata sebagian besar masyarakat itu punya strategi 40% bilang dengan cara kesopanan atau politeness ya. Memang pedagang yang sopan, pedagang yang ramah akan cenderung memiliki pelanggan yang lebih banyak. Apalagi pedagang yang mudah memberikan diskon ya, itu akan banyak pelanggannya. Itu mereka anggap sebagai suatu kunci keberhasilan mereka dalam bisnis ya, gitu ya. Ternyata itu. Ini juga harus kita ambil nilai-nilai positif ini ya. Jadi kita kalau mau bisnis nanti setelah adik-adik lulus, ada yang ingin menjadi bisnismen di produk-produk pertanian, itu dia. Yang pertama adalah kesopanan. Jadi menurut mereka itu kesopanan itu nomor 1. Yang kedua adalah kualitas dan harga, dan yang ketiga adalah diskon. Ya, selalu memberikan diskon. Strateginya untuk mendapatkan pelanggan. Selanjutnya dari sisi pemasok pedagang tradisional, memang ternyata 40% pedagang itu menggunakan pemasok profesional ya. Walaupun tradisional pasarnya, tetapi ternyata pemasoknya mereka lebih memilih pemasok profesional. Pemasok yang sudah memiliki kapabilitas dan kredibilitas ya. Mereka nggak mau mencari pemasok yang harganya murah nih, tapi nggak tahu nih kredibilitasnya bagus apa enggak. Jadi mereka lebih memilih pemasok yang profesional. Kemudian ada juga 31% lainnya pergi ke pasar grosir tradisional, suppliernya ya, ke pasar-pasar grosir yang lebih besar gitu. Dan hanya 6% saja yang langsung ke produsen ya. 9,3% saja, mohon maaf, ini hanya 9,3% saja yang langsung mendapatkan supplier dari ke produsen. Nah, untuk metode pembayaran memang sebagian besar di pasar tradisional ini menggunakan cash ya, atau tunai. Jadi 86,5% itu sebagian besar itu transaksi di pasar tradisional adalah dengan cash, gitu ya. Karena memang ya ini tidak aneh ya, mengingat sebagian besar pedagang itu berskala kecil ya. Kalau kita ke pasar tradisional ya paling hanya lapak-lapak aja yang luasnya tidak lebih dari 3 kali 3 meter atau 3 kali 5 meter yang agak gede gitu ya. Lapak-lapak kecil. Dan ini masih kecil sekali ya kredit. Kita harusnya di pasar tradisional kalau mau berkembang sekarang. Tapi ini di Depok yang saya tahu, di Pasar Jaya Depok itu udah bisa bayar menggunakan GoPay ya. GoPay, kartu kredit, OVO itu sudah bisa. Dan ini hal yang baik menurut saya di pasar tradisional. Karena ya pembayaran yang bersifat cashless itu sekarang relatif lebih aman ya. Jadi kalau kita kecopetan misalkan handphonenya, itu belum tentu orang yang mencuri handphone kita bisa langsung membuka dompet digital kita gitu ya. Itu dari sisi keamanan lebih aman ya dari pencopet ya. Tapi kalau dari hacker ya bisa-bisa aja kalian disadap gitu ya. Ya tetap saja ada kekurangannya. Nah, dari hal kinerja bisnis pedagang tradisional kita lihat di Depok, ternyata memang di Depok ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi penurunan laba ya, atau pendapatan pedagang. Kenapa? Ternyata beberapa daerah di Depok ini bahkan sampai 60% ya, dari 2003 sampai 2006 gitu ya penurunannya. Terjadi penurunan yang cukup besar ya. Kenapa? Karena disebabkan oleh semakin berkembangnya ya, semakin banyaknya PKL gitu ya. Kita lihat ini salah satu contoh pasar di Depok ya. Jadi pasar di kiosnya itu semakin berkurang, tapi pasar-pasar PKL-nya semakin berkembang. Gitu ya. Yaitu dia, ada juga pedagang yang dia buat cabang. Dia punya PKL-nya, dia juga punya kiosnya.
Bahkan beberapa pedagang sekarang kalau saya pernah tanya, kios di dalamnya itu digunakan buat gudang dia. Dia jualannya di PKL di depan ya. Ya agar bisa mengatasi permasalahan ini, penurunnya pendapatan akibat dari peningkatan PKL ya di Depok gitu. Itu hal yang menjadi permasalahan ya yang terjadi di pasar tradisional di Kota Depok. Jadi itu pasar tradisional, pedagang menganggap mereka jualan di pinggir jalan itu lebih menguntungkan dan lebih cepat berputarnya itu barang-barang yang dijual ya. Dan yang sebagian besar pedagang ini adalah sayuran dan bahan makanan pokok. Ya pokoknya kalian kalau ke pasar tradisional datang aja jam 2 malam, jam 1 malam, itu semuanya jualan di pinggir jalan. Nggak ada yang jualan di kios. Itu biasanya mulai dari jam 12 malam, bahkan jam 11 tuh kalau ke pasar tradisional jam 11, jam 10, jam 11 itu waktunya mereka menurunkan barang. Truk-truk dari pusat-pusat supplier sayuran ya dan bahan makanan. Itu disebar di satu titik dan itu dijual di pinggir jalan. Itu kalau di Depok ya itu kondisinya gitu. Jadi sampai jam 4 subuh gitu ya mereka transaksinya di pinggir jalan. Setelah subuh itu rapi semua jalannya. Dan ternyata transaksi yang paling besar untuk pedagang-pedagang tradisional dalam hal ini bahan-bahan sayuran segar dan makanan pokok itu banyaknya ya gitu ketika malam itu. Jadi pedagang-pedagang tradisional di dalam juga belinya di luar itu ya. Nah, tapi ketika paginya ada regulasi untuk pasar-pasar yang memang jalan utama, itu pagi-pagi harus sudah rapi, tidak boleh ada PKL lagi ya di jalan utamanya itu. Akhirnya PKL-nya pindah, transaksinya nggak siang, tapi malam gitu. Itu terjadi perubahan perilaku lah ya dalam hal pedagang di pasar tradisional. Sama halnya di Bandung ya. Jadi di sini ada 4 pasar yang di Bandung. Salah satunya adalah ada Pamoyanan, Lewi Panjang, ada Banjaran. Mereka mengatakan selama 10 tahun terakhir ada penurunan 76% pemasukan mereka ya, keuntungan mereka menurun 76%. Ini menurun. Jadi ini di sini kita lihat di tabel ini ada treatment, ada kontrol. Jadi ini maksudnya kontrol ini adalah pasar induk ya. Treatment adalah pasar cabang. Jadi di pasar induk tuh mereka profitnya itu menurun 24%. Gitu ya. Di pasar-pasar treatment yang cabangnya ini 19,30%. Rata-rata 21%. Ini penurunan yang cukup besar ya dalam waktu 3 tahun ya, 2003 ke 2006 ya. Apalagi sekarang, di zaman sekarang udah mulai adanya pasar-pasar e-commerce ya, pasar-pasar digital untuk sayuran. Saya kira pedagang tradisional ini harus bisa bertransformasi juga mereka ya, mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang saya tahu di GoFood itu sekarang baru ya kemarin diluncurkan itu kita sudah bisa pesan sayuran. Beberapa pasar-pasar tradisional di Jakarta itu sudah mengintegrasikan pesanan sayuran para customer Gojek ya dengan pesanan online ya. Nanti mungkin yang rumahnya di Jakarta adik-adik bisa coba mengakses itu ya. Bener nggak? Gimana pelayanannya? Bagaimana kualitas yang kita dapat? Bagaimana cara milihnya gitu ya. Kan kalau kita ke pasar tradisional sendiri kan gitu bisa pilih. Kalau beli sayuran itu nggak bisa nggak, kita harus milih. Mana sayuran yang bagus, mana sayuran yang udah agak sedikit rusak gitu ya, kita bisa memilih langsung. Nah, ini adalah masalah yang dari awal juga kita sudah tahu ya, ini masalah-masalah utama. Kenapa sih di pasar tradisional terjadi penurunan bisnis ya, penurunan pendapatan? Dan sebenarnya ada 4 masalah yang terjadi. Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur dasar di pasar. Jangan jauh-jauh lah ya kalau ke pasar tradisional. Toilet aja. Hebat kalian kalau ke pasar tradisional berani buang air kecil di toilet. Sudah hampir bisa dipastikan ya sebagian besar pasar tradisional itu toiletnya itu sangat tidak layak ya. Itu salah satu hal yang sederhana dari sisi toilet. Apalagi wifi gitu ya. Mungkin hanya 1-2 pasar tradisional aja yang sudah memberikan wifi gratis ya bagi para pedagang maupun para pembeli. Yang kedua adalah persaingan ketat dengan pedagang kaki lima yang menempati area di sekitar pasar.
Ini bersaing ketat mereka dengan PKL. Ketiga adalah kurangnya dana untuk ekspansi bisnis. Jadi memang sebagian besar pedagang di pasar tradisional ini mereka bermodal pas-pasan aja gitu ya, pas-pasan saja untuk bisa melanjutkan aktivitas bisnis mereka di pasar. Jadi untungnya mereka itu ya bisa dikatakan tipis-tipis saja ya. Yang penting tetap berputar dan ada keuntungan ya, walaupun tidak besar ya, tapi tetap berputar. Gitu. Keempat adalah ya ini lebih ke arah penurunan daya beli ya. Kalau 2005 kan dulu ada kenaikan harga bahan bakar. Kalau sekarang ya mungkin penurunan daya beli ya disebabkan oleh meningkatnya ya pengeluaran lain ya. Tarif dasar listrik yang meningkat ya. Kalau sekarang zaman-zaman sekarang Covid ini ya karena berkurangnya pasokan ya, karena adanya pembatasan sosial, kemudian adanya pembatasan aktivitas ya. Itu menjadi salah satu penyebab kenapa menurunnya daya beli. Belum lagi banyaknya sektor-sektor informal yang ditutup ya sekarang. Luar biasa kalian kalau di kota-kota besar yang sudah ada pembatasan sosial berskala besar. Para UMKM ini teriak-teriak ya, mereka menjerit karena sebagian besar customer mereka itu tidak boleh keluar rumah. Apalagi Gojek ya, itu yang para driver online itu wah luar biasa. Mereka paling cukup besar ya pengaruhnya ya. Dari sisi angkutan mereka nggak ada orang yang mau jalan, sekolah libur ya, kantor-kantor sebagian besar sudah ditutup ya. Kantor pemerintahan juga ditutup. Nah ini luar biasa pengaruhnya ya, menurunkan daya beli masyarakat. Ini ada banyak sekali permasalahan-permasalahan, ada perbedaan-perbedaan antara Depok dengan Bandung ya, terkait dengan dagang di pasar tradisional. Kalau di Depok itu memang masalah utamanya adalah pengorganisasian pedagang, terutama pedagang di pinggir jalan. Jadi Depok dulu 2006 masalah mereka adalah para PKL mereka ini yang sulit diorganisasi. Tapi sekarang saya lihat pasar tradisional Kota Depok relatif sudah lebih rapih ya dari PKL. Kemudian kondisi bangunan yang kurang terawat itu dia. Masalah transportasi seperti tempat parkir yang terbatas dan akses jalan ke pasar. Jadi sebagian besar di Kota Depok itu kita kalau mau ke pasar tradisional itu sulit ya cari parkir. Kita susah bawa mobil ya. Bisa parkir tapi jauh sekali dari pasar tradisional. Jadi harus jalan jauh. Harus naik ojek lagi gitu ya kita tempat parkir mobil kita ke pasar itu. Jadi ini menjadi masalah juga parkir yang sulit. Walaupun ada beberapa tempat sekarang pasar tradisional sudah menyiapkan gedung parkir khusus kendaraan. Yang keempat adalah kurangnya keamanan. Nah ini hal yang klasik saya kira ya. Semua pasar ini keamanannya ini paling kurang ya. Pencopetan, pencurian motor ya, pencurian mobil juga sering kita temui. Kondisi belanja yang tidak nyaman. Nah ini beberapa orang yang menengah ke atas ya sebagian besar sudah mulai meninggalkan pasar tradisional karena ya nggak nyaman kondisinya. Kebersihan yang kurang bagus. Nah, ini sedikitnya hukuman bagi pedagang yang melakukan pelanggaran ya. Sampai pada kerjasama yang belum optimal antara asosiasi pedagang pasar dengan manajer pasar ya. Itu yang belum masalahnya. Oh, masih ada masalah lagi di Depok adalah persaingan ketat dengan kaki lima. Nah ini masalah juga nih. Menjamurnya rumah-rumah yang telah menjadi kios dagang. Jadi sekarang banyak sekali rumah-rumah di pinggir jalan semua jadi kios dagang. Jadi karakter Indonesia itu pokoknya rumah yang di pinggir jalan semuanya dijadikan ruko, jadikan kios buat pedagang. Jadi pedagang-pedagang sekarang sudah mendekat ke rumah masyarakat ya, khususnya pasar tradisional. Jadi saya juga sama, rumah saya di Bogor. Saya sekarang tidak harus pergi ke pasar ya untuk membeli barang-barang sayuran segar maupun bahan makanan pokok. Di sebelah rumah saya hanya berjarak 100 meter udah ada tukang sayur dalam bentuk kios ya, bukan dorong lagi. Kalau dorong kan ada batasnya. Dia hanya dorong lewat 5 menit kita nggak bisa beli. Itu dia udah eksis tuh kios khusus jualan sayuran, jualan daging-daging segar, ikan-ikan segar. Itu ini yang menjadi masalah pesaing utama pasar tradisional gitu ya. Itu makin menjamurnya rumah-rumah yang telah menjadi kios dagang. Kemudian juga ini tadi akses ya. Jadi akses modal juga menjadi permasalahan utama ya pedagang-pedagang di Kota Depok. Di Bandung ternyata kondisinya lebih baik ya. Di Bandung itu pasar tradisionalnya
Masalahnya tidak sebanyak di Depok. Kalau di Bandung di sini hanya ada 3 saja. Pertama adalah meningkatnya pedagang kaki lima, ini sama dengan yang di Depok ya. Masalahnya banyak sekali PKL di Bandung. Kemudian, nah ini yang paling jadi utama adalah buruknya rute angkutan umum, khususnya di Pasar Lebih Panjang dan Pamoyanan. Jadi orang-orang agak kesulitan ya kalau mau ke pasar menggunakan angkutan umum. Ya sekarang sebagian besar sih orang sudah menggunakan motor ya untuk ke pasar, mobil sendiri maupun ya itu ojek online. Sekarang orang lebih memilih angkutan yang seperti itu untuk bisa mengakses pasar-pasar tradisional. Juga ada berkurangnya daya beli. Nah ini juga sama, hampir di semua pasar adalah berkurangnya daya beli masyarakat. Kadang ada isu-isu kesehatan juga yang berpengaruh. Dulu ada isu formalin ya. Itu juga cukup berpengaruh dalam penurunan daya beli masyarakat di pasar tradisional. Nah, selanjutnya kita lihat di sini penyebab penurunan bisnis di pasar tradisional. Kita lihat dari sisi kuantitatif. Penyebab penurunan sebenarnya lebih disebabkan oleh menurunnya jumlah pembeli ya tadi. Yang kedua adalah meningkatnya persaingan dengan pedagang lain di pasar. Meningkatnya persaingan dengan supermarket. Nah, ini pekan depan kita akan coba membahas lebih mendalam ya bagaimana pengaruhnya supermarket terhadap pasar tradisional. Pekan depan kita akan bahas lebih mendalam. Kemudian kenaikan harga barang secara umum. Nah, ini sudah wajar. Barang-barang secara umum naik ya akhirnya bisnis di pasar tradisional juga terpengaruh ya. Berkurangnya pembeli. Strateginya ada banyak seharusnya yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan bahkan oleh para pedagang. Mereka biasanya menambahkan lebih banyak variasi pada barang dagangan. Kemudian memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Nah, ini layanan yang lebih baik, kemudian menjaga kualitas barang. Nah, juga sekarang pasar tradisional itu sudah mulai mengirimkan barang ke rumah pembeli. Nah, ini harus sigap nih. Apalagi harusnya bisa sih bekerja sama dengan vendor-vendor aplikasi-aplikasi online ya untuk bisa mengirimkan barang langsung 2 jam nyampe lah gitu misalkan untuk zona kota Bandung atau kota Depok gitu ya 1 jam nyampe gitu ya untuk bisa mengakses pembeli itu bisa langsung membeli nggak usah ke pasar ya. Yang terakhir adalah memberikan diskon untuk pelanggan. Itu adalah strategi-strategi pedagang yang sudah dilakukan ya oleh para pedagang di pasar tradisional. Baik, saudara sekalian, demikian saya kira kuliah kita hari ini terkait dengan kinerja bisnis pasar tradisional. Gitu ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Baik, sekian saya kira kuliah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap pesan saya setiap pekan adalah tetap jaga kesehatan, tetap stay home ya, tetap belajar dengan tekun ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi bertatap muka secara digital. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, Anda semua bisa langsung ditanyakan ke forum diskusi di Live Unpad ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.